Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Seluruh umat manusia mengenal beliau sebagai sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kekurangan harta benda, menderita sakit yang berkepanjangan, dan bahkan kehilangan nyawa anak-anak beliau. Semua itu tidak dapat meruntuhkan benteng keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Justru malah sebaliknya, semua itu semakin menambahkan cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan kaya maupun miskin. Di negeri tempatnya berpijak, beliau dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya, lagi dermawan. Harta yang melimpah ruah, rumah dan gedung-gedung indah yang dimilikinya, perhiasan emas dan perak, serta tanaman dan hasil bumi yang dihasilkannya, tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Justru beliau dan keluarga, istri dan anak-anaknya selalu membantu orang-orang fakir yang miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda tua yang hidupnya serba kekurangan. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun dari penduduk setempat yang meminta bantuan kepada keluarga Nabi Ayub pulang dengan tangan hampa. Tidak heran apabila seluruh orang memuji atas kebaikan dan kedermawanan beliau. Sanjungan tersebut tidak hanya datang dari golongan manusia, bahkan para malaikat pun turut memuji amal soleh yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dikenal sebagai nabi yang sangat kuat keimanannya. Iblis merasa cemburu dan sakit hati mendengar pujian malaikat terhadap kekuatan iman Nabi Ayub. Iblis merayu Nabi Ayub agar meninggalkan perintah Allah, namun hal itu tidak berhasil. Iblis lalu menemui Allah dan berkata, "Tuhan, Ayub itu sebenarnya tidak ikhlas sujud kepadamu. Dia hanya menginginkan nikmat kekayaan dan anak sebagai pewarisnya." Allah lalu ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub memang seorang yang beriman, sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Kemudian Allah memberikan izin kepada iblis untuk menghasut Nabi Ayub alaihissalam agar lalai beribadah. Iblis lalu memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub. Nabi Ayub pun menjadi bangkrut. Kemudian iblis merobohkan rumah Nabi Ayub. Seluruh anak-anak Nabi Ayub yang berada di dalam rumah meninggal. Kemudian iblis menyamar sebagai seorang lelaki. Iblis itu berkata kepada Nabi Ayub, "Tiada berguna engkau rajin beribadah karena Allah yang Maha Kuasa itu pun tidak mau menyelamatkanmu." Nabi Ayub lalu menjawab, "Wahai iblis, semua yang aku miliki selama ini adalah pinjaman dari Allah saja. Kini sudah tiba saatnya Allah mengambilnya. Hanya Allah yang berkuasa atas segala-galanya." Iblis seketika itu sangat marah. Dia menemui Allah lagi dan menyatakan kekecewaannya. Untuk ketiga kalinya, Allah memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu kesehatan Nabi Ayub. Iblis memasukkan sesuatu penyakit yang tidak ada obatnya ke dalam tubuh Nabi Ayub. Nabi Ayub menahan rasa sakit selama bertahun-tahun. Namun, segala rasa sakit tidak menghalangi ibadah Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit Nabi Ayub semakin lama semakin parah. Sekalipun demikian, Nabi Ayub tetap tabah dan menerimanya sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkurang sedikit pun. Justru beliau semakin rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sangat kecewa dan tidak puas dengan ketabahan Nabi Ayub. Dengan demikian usaha iblis menjadi sia-sia. Penyakit Nabi Ayub sangat parah sehingga ia hanya dapat berbaring. Semakin lama kondisinya semakin memburuk. Penyakit ini ia derita selama 18 tahun. Masyarakat di sekitarnya lalu melupakan kedermawanan Nabi Ayub. Selama beliau sakit, seluruh penduduk di sekitarnya mengasingkan dirinya. Hanya istrinya yang mengurus segala keperluan Nabi Ayub. Namun, iblis selalu menghasut istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah. Iblis membisikkan kebencian ke dalam hati istri Nabi Ayub. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub mengatakan hal-hal yang menyakiti Nabi Ayub. Nabi Ayub pun sangat sedih. Ia bersumpah apabila ia sembuh kelak, ia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Pada saat kondisi Nabi Ayub semakin lemah, Allah lalu menurunkan wahyu kepadanya. "Hentakkanlah kakimu sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah sehingga air keluar.
Air tersebut lalu digunakan untuk mandi dan minum Nabi Ayub alaihissalam. Tidak lama kemudian, tubuh Nabi Ayub kembali sehat, bahkan ia lebih sehat dan kuat dibandingkan sebelumnya. Setelah Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, istri Nabi Ayub lalu kembali kepada suaminya. Nabi Ayub lalu teringat dengan sumpahnya, namun ia tidak sampai hati memukul istrinya. Oleh karena itu, ia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Setelah itu turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya. Ia diperintah memukul istrinya menggunakan 100 helai rumput yang diikat. Kisah Nabi Ayub ini telah diceritakan dalam Al-Quran surah Shad ayat 41-44 yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, setelah itu pukullah dengan ikatan rumput itu kepada istrimu, agar kamu tidak melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati ia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat konten Islam, dengan kesabaran dari Nabi Ayub dapatlah dijadikan contoh bagi kita semua. Sebaiknya kita tidak cepat untuk mengeluh pada saat menghadapi kesusahan dalam hidup kita. Semoga kisah singkat dari Nabi Ayub ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.